Salim ya. Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Emir Maulana Firmansyah dari Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Dokter. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu materi neuromuskular. Baiklah, dipersilakan untuk partisipan untuk memperkenalkan dirinya, dimulai dari M. Haidan Tiazar. Baiklah, selamat malam. Nama saya M. Haidan Tiazar. Saya dari Universitas Sriwijaya. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Lanjut, Khairi Syada. Baiklah, perkenalkan nama saya Hairus Hadadi Fatria. Saya dari Universitas Jambi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Kedokteran. Jalu Ahmad Putranto. Perkenalkan, nama saya Jalu Ahmad Putranto dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Arvin. Kenalkan, nama saya Muhammad Arfin dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Bagaskoro. Malam, nama saya Muhammad Noles Moro dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Departemen Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika. Chris. Perkenalkan, saya Hafiz Andito Arabi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Kimia. Baiklah, karena seluruh partisipan yang on cam sudah memperkenalkan dirinya, kita lanjut membahas materi kita yaitu neuromuskular. Oke, yang pertama itu adalah jenis-jenis otot. Otot itu terbagi menjadi tiga, yaitu adalah otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka bertanggung jawab untuk gerakan tubuh. Mereka melekat pada tulang dan memungkinkan kita untuk melakukan gerakan aktif seperti berjalan, berlari, dan mengangkat beban. Ciri otot rangka sendiri terdiri dari serat-serat otot yang panjang dan silindris. Otot ini dapat dikendalikan secara sadar. Otot rangka memiliki banyak inti sel dan serat-seratnya terorganisir dalam bentuk yang teratur, yang memungkinkan gerakan yang kuat dan cepat. Kemudian selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui jantung. Otot jantung hanya ditemukan pada jantung dan memiliki kemampuan untuk berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti, serta sangat tahan terhadap kelelahan. Kemudian strukturnya memiliki struktur yang mirip dengan otot rangka, tetapi sel-selnya lebih kecil dan memiliki satu atau dua inti sel. Otot ini bekerja secara otomatis dan tidak bisa dikendalikan secara sadar. Kemudian yang terakhir adalah otot polos. Otot polos berfungsi menggerakkan berbagai organ dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan organ internal lainnya. Otot ini mengontrol pergerakan otomatis di dalam tubuh. Ciri otot polos terdiri dari serat-serat yang ramping dan tidak memiliki garis-garis melintang seperti otot rangka. Otot ini bekerja secara tidak sadar. Kemudian, otot polos memiliki serat yang lebih kecil dan terhubung langsung ke sel-sel lain untuk membentuk jaringan yang bekerja secara serempak. Nah, kemudian kita lanjut ke kontraksi otot. Proses kontraksi otot. Kontraksi otot adalah mekanisme penting yang memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan. Proses ini dimulai dengan rangsangan dari sistem saraf dan melibatkan interaksi kompleks antara saraf dan otot. Prosesnya yaitu yang pertama adalah stimulasi neuron. Neuron adalah sel yang mentransmisikan sinyal saraf yang mengarah pada kontraksi otot. Sinyal listrik yang dikirimkan melalui neuron akan memicu otot untuk berkontraksi. Proses kontraksi otot dimulai ketika otak atau sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal listrik melalui neuron. Neuron motorik membawa sinyal yang disebut potensial aksi ke otot yang mengarah pada pelepasan neurotransmitter atau asetilkolin ke ujung saraf yang menghubungkan saraf dengan serat otot. Pelepasan kalsium.
Pelepasan kalsium ketika asetilkolin diterima oleh reseptor di permukaan serat otot. Itu memicu proses dalam sel otot yang menyebabkan saluran kalsium terbuka. Kalsium yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma ini mengikat troponin pada filamen aktin, menyebabkan perubahan konformasi yang memungkinkan interaksi antara filamen aktin dan miosin. Kemudian selanjutnya adalah miofibril. Miofibril sendiri adalah struktur utama dalam sel otot yang berfungsi dalam kontraksi otot. Setiap miofibril berisi banyak sarkomer yang bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan gerakan. Eh, Proses selanjutnya yaitu interaksi aktin dan miosin di dalam miofibril. Filamen miosin yang memiliki kepala yang disebut crop akan berikatan dengan filamen aktin untuk membentuk silang jembatan atau cross bridge. Yang ini ya. Ketika kepala miosin berikatan dengan aktin, energi yang disimpan dalam bentuk ATP digunakan untuk menarik filamen aktin lebih dekat, menghasilkan kontraksi otot. Proses ini dikenal dengan gerakan power stroke. Selama kontraksi, serat otot memendek dan juga menyebabkan keseluruhan otot untuk memendek. Fenomena ini terjadi bersamaan di semua sarkomer, unit kontraktil dalam miofibril. Kontraksi otot ini memungkinkan kita untuk bergerak seperti saat mengangkat benda atau berlari. Kemudian selanjutnya pelepasan energi dan relaksasi. Setelah kontraksi terjadi, ATP kembali digunakan untuk memisahkan kepala miosin dari aktin dan melepaskan ikatan silang jembatan. Proses ini memungkinkan filamen aktin untuk bergerak kembali ke posisi semula. Kalsium yang sebelumnya dilepaskan akan dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, mengurangi konsentrasi kalsium di sekitar filamen aktin. Tanpa kalsium, troponin dan tropomiosin akan kembali menutup situs pengikatan pada aktin, menghalangi interaksi lebih lanjut dengan miosin. Akibatnya, otot kembali ke keadaan rileks dan serat otot memanjang lagi, menghasilkan posisi otot yang tidak aktif. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kebugaran dan kekuatan otot. Lanjut ya. 1. Kebugaran otot. Kebugaran otot adalah kemampuan otot untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Ini berarti seberapa lama otot bisa melakukan gerakan berulang seperti berlari, bersepeda, atau mengangkat beban ringan dalam waktu yang lama. Kebugaran otot penting untuk aktivitas yang memerlukan ketahanan tubuh dalam durasi panjang. Kemudian selanjutnya ada kekuatan otot. Kekuatan otot atau muscular strength adalah kemampuan untuk mengangkat beban yang berat dalam satu kali usaha. Ini berfokus pada seberapa besar kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh otot untuk melawan beban, misalnya dalam angkat besi atau latihan kekuatan. Kekuatan otot sangat penting untuk tugas yang memerlukan ledakan kekuatan dalam waktu singkat. Jadi ciri-ciri otot yang bugar dan kuat itu memiliki daya tahan tubuh yang baik dan tidak mudah lelah. Otot kuat dan mampu melakukan aktivitas dengan mudah. Pernapasan stabil dan tidak mudah terengah-engah, detak jantung normal dan efisien setelah beraktivitas. Fleksibel dalam melakukan gerakan tanpa kaku atau nyeri, mampu menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh secara baik. Memiliki kecepatan dan kelincahan dalam bergerak. Tubuh ideal dengan komposisi otot dan lemak yang seimbang, tidur berkualitas, dan selalu merasa segar. Jarang sakit karena sistem imun yang kuat. eh, Otot yang orang yang bugar tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga memiliki keseimbangan mental dan emosional yang baik. Kemudian baru kita membahas tentang cara melatih kekuatan otot. Otot yang biasa kita latih adalah otot dada, bahu, otot punggung, dan otot kaki. Yang pertama yaitu adalah otot dada. Untuk mengencangkan otot dada, salah satu latihan yang bisa dilakukan di gym yaitu adalah bench press. Sedangkan kita juga bisa melatihnya di rumah yaitu dengan workout dengan cara push up. Itu mungkin efeknya agak berbeda tetapi sama-sama melatih otot dada. Kemudian selanjutnya untuk melatih otot bahu di gym kita bisa melakukan yang namanya shoulder press dan lateral raises. Namun kamu juga bisa melatih bahu juga di rumah dengan pike push up untuk bahu. Lanjut ke otot punggung. Di gym kita juga bisa melakukan lat pull down dengan menggunakan alat. Sedangkan di rumah juga kamu juga bisa melatih otot punggung dengan melakukan pull up jika memiliki tiang pull up.
Untuk melatih otot kaki, latihan seperti squat yang bisa dilakukan di rumah dapat melatih otot kaki dan menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Sedangkan di gym bisa menggunakan alat seperti barbel untuk menambah beban kita. Baiklah, mungkin segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Oh, oke. Dari Sadadi perkenalkan nama Patria, saya silakan. Hairil Sadadi Satria. Saya ingin bertanya, gimana sih eh, cara kerja relaksasi sama kontraksi otot tadi dengan masuknya senyawa ATP atau energi-energi yang dihasilkan dari tubuh? Maaf, diulang coba. Gimana sih cara kerja? Gimana sih cara kerja kontraksi dan relaksasi otot dari eh, sistem kerja tubuh manusia? Eh, Eh, Sebenarnya saya tadi udah menjelaskan ya tentang kontraksi otot, tapi saya juga belum menjelaskan tentang relaksasinya. Udah saya jelaskan dengan detail tadi kontraksi otot. Mungkin saya akan coba menjawab relaksasinya aja ya. Baiklah, izin menjawab karena yang tadi kontraksi udah saya jelaskan dengan detail. Mungkin saya bisa ulang lagi. Jadi manusia itu berkontraksi jika miolinnya itu tertrigger atau terstimulasi. Nah, di mana saat itulah proses kontraksi otot itu dimulai atau ketika otak atau sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal listrik melalui neuronnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan kalsium. Kemudian aktin dan miosinnya berinteraksi dan terjadilah kontraksi otot. Sedangkan kalau relaksasi tadi terjadi ketika otot yang sebelumnya tegang atau berkontraksi kembali ke kondisi normal. Proses ini melibatkan pengurangan sinyal saraf yang merangsang otot untuk berkontraksi. Akibatnya, otot menjadi lebih longgar dan tidak lagi mengalami kontraksi yang berlebihan, memungkinkan tubuh untuk beristirahat. Proses ini didukung oleh sistem yang menyinggung saraf parasimpatis yang berfungsi mengatur fungsi tubuh saat dalam keadaan tenang. Apakah menjawab pertanyaan, Clarissa dan Putri? Terima kasih. Oke, terima kasih saya sudah bertanya. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya dengan saya lewat chat dari M. Haidan Tiazar. Apa hubungan recovery otot dengan protein? Mungkin saya akan bantu jawab. Protein memiliki peran penting dalam proses pemulihan otot setelah aktivitas fisik, terutama yang melibatkan ketegangan atau kerusakan otot. Saat digunakan secara intensif, serat otot dapat mengalami mikrokerusakan, kerusakan yang mikro, yang sangat kecil, yang kemudian akan ditutupi oleh protein yang terdiri dari asam amino untuk memperbaiki dan membangun kembali serat otot ini, menjadikannya lebih kuat dan lebih besar. Karena itulah orang yang nge-gym itu eh, ototnya menambah besar karena kembali ditambal oleh protein itu. Bakal menjawab M. Hayden Tiazer. Terima kasih, Emir. Baiklah, saya beri satu kesempatan lagi bagi jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Oke, silakan Jalul Ahmad Putranto. Ya, sebelumnya saya Jalul Ahmad Putranto. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi saat kita kram? Terima kasih. Apa yang Oke, terima kasih Ahmad Jalul Putranto.
Izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, izin menjawab pertanyaan Ahmad Jalu Putranto tadi. Jadi kram otot itu terjadi ketika otot berkontraksi, tetapi secara tiba-tiba dan tidak dapat rileks. Biasanya disertai rasa sakit. Eh, yang menjadi faktornya antara lain adalah stimulasi saraf berlebihan. Kram seringkali terjadi ketika sinyal saraf berlebihan atau tidak terkontrol, menyebabkan otot berkontraksi secara terus-menerus. Kemudian ada juga namanya ketidakseimbangan elektrolit. Dehidrasi juga bisa menyebabkan kram, kelelahan otot, dan gangguan sirkulasi darah. Apakah menjawab, Ahmad Jalul Putranto? Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, karena sudah cukup 3 pertanyaan untuk presentasi kita hari ini, saya akhiri dulu. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.